Dalam hidup ini rasanya kurang sempurna kalau nggak pernah ditipu oleh orang lain. Nah, saya anggap bahwa Anda yang mendengar audio ini tentu pernah ditipu oleh orang lain. Kadang kita tidak sadar, bahkan mungkin sempat bertanya-tanya, mengapa kok kita mudah sekali ditipu oleh orang lain? Apakah karena kita kurang cerdas atau kurang bersyukur sehingga kita mudah sekali untuk ditipu? Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahasnya, dan menurut berbagai referensi yang saya baca, ada beberapa hal yang perlu kita pahami mengapa kita sering ditipu oleh orang lain. Nah, beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita memiliki sifat tidak enakan. Orang yang memiliki sifat gak enakan ini itu disebut dengan people pleaser, yang mana pada dasarnya orang ini adalah orang yang baik. Ya, sebab dia itu lebih memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Tapi repotnya, kadang orang yang seperti ini, ya, orang yang selalu gak enakan, itu kadang kalau ketemu teman yang kurang ajar, itu suka ditipu atau dimanfaatkan. Karena temannya itu merasa bahwa dia ini mudah sekali untuk dipengaruhi. Katakan saja misalkan ada seorang teman yang menjual HP-nya misalkan ya. Lantas kemudian kita disuruh untuk membeli HP tersebut dengan harga yang mungkin bisa dikatakan sangat tinggi dalam benak kita. Kita berpikir bahwa wah, barang ini harganya sangat tinggi sekali. Tapi karena kita yang memiliki sifat nggak enakan ini, akhirnya ya mau nggak mau kita beli saja itu barang gitu. Kita beli saja HP tersebut. Kita nggak mau berpikir apakah itu akan merugikan bagi diri kita ataukah itu menguntungkan bagi diri kita. Karena yang terpenting adalah kita nggak enakan. Kita beli saja apa yang dijual oleh teman kita tersebut. Nah, ini akan merugikan diri kita, teman-teman. Dan ini adalah contoh daripada hal yang bisa membuat kita mudah ditipu oleh orang lain. Yang kedua, tidak bisa membaca karakter teman. Pada dasarnya membaca karakter teman ini merupakan sifat menelaah ya, atau memahami teman lebih dalam. Dan ini tentu hal yang sangat penting bagi diri kita, karena kita bisa tahu nih teman kita ini karakternya seperti apa. Apakah teman kita ini karakternya suka berbohong ya, atau karakternya adalah karakter yang jujur. Nah, dari sini kita bisa menentukan kepercayaan terhadap dia. Kalau dia misalkan meminjam sesuatu ke kita, ya katakan saja minjam uang misalkan. Karena kita sudah tahu karakternya, dia suka berbohong gitu ya, dia suka nggak bayar hutang. Lah, kita jadi bisa berpikir dua kali untuk memberikan dia pinjaman. Namun sebaliknya, jika seandainya kita tahu nih teman kita itu orangnya jujur gitu ya, mengembalikan pinjaman tepat waktu, kita bisa memberikan bantuan lebih kepada dia. Nah, oleh karena itu, hal ini atau membaca karakter ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan, karena bisa menjadi aspek atau faktor kita bisa ditipu oleh orang lain. Selanjutnya yang ketiga ya, yaitu adalah senang dipuji. Nah, siapa di sini orang yang tidak senang dipuji? Saya rasa semua orang sangat senang sekali dipuji, bahkan dibanggakan itu sangat senang sekali. Namun perlu kita sadari bahwa terlalu senang dipuji itu bahkan bisa berbahaya bagi diri kita. Lah, mengapa bisa demikian? Karena begini, teman-teman. Misalkan ada orang ya memiliki motif tertentu kepada kita. Dia atau katakan saja ingin meminjam uang atau meminta bantuan kepada kita. Biasanya kalau dia cerdas, dia pintar, itu dia suka memuji dulu. Entah dia bilang kita ganteng lah gitu kan, entah dia bilang kita pintar lah, kita cerdas lah, dan lain sebagainya. Dia puji dulu. Baru setelah itu dia akan mengatakan tujuan dia itu apa. Nah, ini yang kadang-kadang tidak kita sadari. Kita senang aja dipuji gitu ya, bahkan sampai seolah-olah melayang gitu, nggak ingat daratan. Tapi kita nggak tahu apakah teman kita ini memuji kita itu secara tulus ataukah ada maunya. Nah, ini perlu kita perhatikan, teman-teman ya, agar kita tidak mudah ditipu oleh orang lain. Oke? Kemudian yang keempat yaitu adalah pelin-pelan atau tidak konsisten ya. Katakan saja misalkan dalam sebuah situasi gitu ya, kita membutuhkan sebuah solusi, kita membutuhkan sebuah masukan dari orang lain, orang terdekat kita, bisa jadi teman gitu ya. Kita minta solusi nih ke dia. Bro, gue ada masalah nih, kira-kira solusinya bagaimana? Nah, Anda dikasih solusi nih sama teman Anda yang pertama. Setelah dikasih solusi, Anda berkata, oh iya ya, Anda nurut. Bahkan itu Anda jadikan sebagai pedoman Anda dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya Anda ketemu lagi nih sama teman Anda yang kedua nih.
Nasihatnya beda lagi nih sama teman Anda yang pertama. Dia kasih nasihat ya, lama-lama Anda juga mengatakan, oh iya juga ya. Berubah lagi nih pikiran. Teman yang pertama itu udah gak dituruti lagi. Nah ketemu lagi nih teman yang ketiga, dikasih masukan lagi. Dan masukannya itu berbeda dari masukan yang pertama sama yang kedua. Anda lama-lama mengatakan, oh iya juga ya. Anda dapat lagi masukan yang baru dan Anda jadikan itu sebagai pedoman juga. Lama-lama Anda ini gak konsisten. Anda mau menggunakan prinsip yang mana? Prinsip teman Anda yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Ini yang akan membuat Anda itu mudah dipengaruhi oleh orang lain atau bahkan ditipu oleh orang lain. Maka daripada itu jangan pernah bersikap pelin-pelan. Tanamkan dalam diri sebuah konsistensi bahwa Anda itu memiliki pendapat sendiri, memiliki pengetahuan sendiri, memiliki wawasan sendiri. Dengan banyaknya wawasan Anda itu akan menciptakan sebuah konklusi atau solusi daripada permasalahan Anda, yang mana Anda tidak perlu terombang-ambing daripada nasihat-nasihat orang lain. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu adalah terlalu gaptek, atau kita ini minim pengetahuan tentang teknologi. Katakan saja misalkan ada orang yang nelpon kita nih, nomor nggak dikenal, tiba-tiba dia bilang, wah selamat, Anda mendapatkan mobil, Anda mendapatkan hadiah senilai sekian. Dan kita percaya saja dengan omongan orang itu tanpa kita memiliki pengetahuan di bidang itu. Bisa jadi kita nanti kena tipu oleh orang tersebut. Begitupun dengan media online misalkan, katakan saja media sosial seperti Facebook ya, Twitter ataupun Instagram gitu. Nah di beranda itu kita melihat gitu ada banyak sekali orang-orang yang memposting sesuatu yang membuat kita tertarik dengan berbagai macam iming-iming, entah itu hadiah mobil, rumah dan lain sebagainya. Ya kita dikasih link itu, kita klik saja. Nah itu bisa berbahaya bagi diri kita. Ketika kita mengklik link itu, maka bisa jadi dia akan mengarahkan kita pada website yang sudah didesain untuk membobol akun kita. Dan akhirnya kita pun kena tipu oleh orang lain. Akun kita diambil dan kita pun akan rugi. Ini yang perlu kita perhatikan teman-teman. Makanya jangan sampai kita itu gaptek, nggak mau menambah pengetahuan seputar teknologi. Itu yang bisa saja ya membuat kita mudah ditipu oleh orang lain. Oke, jadi itu saja beberapa tips yang dapat saya bagikan dari berbagai macam sumber informasi yang saya dapatkan. Dan semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selalu salam inspirasi.